Tips supaya channel limbata WC atau tangkapan alam bisa cepat galak versi Das DM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips supaya channel limbata WC bisa lebih cepat galak. Nah, sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini, klik tombol merah di bawah, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tolong video ini jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham terhadap apa yang saya jelaskan nantinya. Oke, di sini saya punya channel limbata WC yang saya pelihara itu belum lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Dan kalau kalian nonton video-video saya sebelumnya, pasti udah tahu ya, ini limbata itu udah galak, bahkan udah mau mangap-mangap ya guys. Dan kalau teman-teman perhatiin dari awal video, dia itu walaupun nggak digoda aja, dia mau flaring sendiri guys. Dia itu kalau ada orang deketin, pasti dia langsung mau kayak gitu guys, langsung mau flaring tuh ya. Flaring sendiri kayak gitu guys, kalau ada orang deketin ya guys ya. Walaupun gak digoda pakai tangan, dia itu mau flaring sendiri kalau ada orang yang deketin guys. Nah, di sini saya mau berbagi tips supaya limbata WC atau tangkapan alam teman-teman itu bisa cepat galak kayak gini. Oke, tips yang pertama adalah pahami dulu tahapan atau cara merawat channel limbata WC. Nah, kalau teman-teman paham tahapan atau cara merawat channel limbata WC, pastinya nanti akan lebih mudah buat melatihnya supaya galak. Misal gini nih, teman-teman baru dapat nangkep limbata dari alam ya. Nah, kalau teman-teman paham tahapan dalam merawat limbata yang baru nangkep itu, entah itu harus dikarantina dulu atau gimana, pasti nanti limbatanya juga akan lebih mudah buat adaptasi. Udah nggak stres lagi, udah nggak takut orang lagi, dan udah mulai bisa dilatih supaya galak. Jadi tahu ya gimana langkah awal yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya dalam merawat channel limbata yang baru nangkep itu. Nah, kalau misal nih kita itu beli channel limbata WC yang udah jadi, di tempat penjualnya itu dia udah mau perform, udah settle, warnanya juga udah bagus gitu. Terus pas udah dibeli, udah di rumah, kita itu belum paham cara merawatnya, cuma asal rawat aja, itu nanti limbatannya juga bakalan beda guys. Mungkin gak mau perform, gak mau flaring-flaring lagi, terus warnanya jadi pucat karena stres gitu kan. Nah, kalau kayak gitu jangan salahin penjualnya guys, karena cara merawatnya saat masih di tempat penjualnya itu beda sama cara kita saat di rumah. Jadi kalau pas di tempat penjualnya itu udah bener kan cara ngerawatnya, melatihnya gimana, tapi pas di rumah kita itu kita asal-asalan ngerawatnya, itu bisa menyebabkan limbata itu gak mau perform lagi guys. Jadi mager lagi, stres, pucat gitu kan. Beda sama kondisi awalnya saat dia masih di tempat penjualnya itu. Nah, jadi kesimpulannya gini guys, teman-teman itu harus paham cara merawatnya yang benar gimana. Entah itu pengkondisiannya, settingan tanknya gimana, dan lain-lain, supaya nanti lebih mudah buat ngelatih limbatannya supaya cepat galak. Tips yang kedua adalah settingan tank yang benar. Nah, untuk settingan tank ini harus menyesuaikan dengan kondisi limbatannya guys. Jadi gini, kalau misal limbatannya itu belum settle, belum adaptasi, sebaiknya settingan tanknya itu polosan aja. Ya, contohnya kayak gini guys, itu ya, tanpa dikasih batu-batuan besar atau tanaman-tanaman. Cukup substrat aja. Karena kalau dikasih batu-batuan besar atau tanaman-tanaman, nanti malah cuma buat tempat sembunyi si limbatannya itu guys, karena dia masih takut sama orang. Jadi kalau sembunyikan jadi susah ya buat diajak interaksi. Nah, kalau susah diajak interaksi, nanti jadi lama buat si limbatannya itu adaptasi. Jadi lama juga buat bisa dilatih supaya galak, karena dia masih takut sama orang. Nah, kalau limbatannya udah adaptasi, udah settle, udah nggak takut sama orang, baru boleh dikasih tanaman-tanaman atau batu-batuan. Sesuai selera teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih suka yang polosan kayak gini. Jadi cuma substrat aja itu kalau saya ya. Kalau teman-teman mau dikasih tanaman atau batu-batuan ya nggak apa-apa. Asal limbatannya itu udah settle dan udah nggak takut sama orang lagi. Tips yang ketiga adalah ketinggian air dan penyesuaian ukuran tank dengan ukuran limbatannya. Nah, untuk ketinggian air ini juga harus menyesuaikan sama kondisi limbatannya guys. Jadi kalau misal limbata kita masih tahap adaptasi, sebaiknya airnya itu rendah dulu, cukup setengah dari tanknya. Dan nanti naikinya perlahan aja supaya limbatannya itu bisa adaptasi di air yang tinggi dan bisa nyaman sama airnya. Karena kalau limbatannya nyaman kan lebih mudah ya buat ngelatih limbatannya supaya galak.
Contoh punya saya ini juga airnya nggak terlalu tinggi ya, setengah tank lebih. Walaupun dia udah settle, tapi masih saya adaptasikan sama air yang lebih tinggi guys. Nah maksimalnya segini ya, 3 jari atau lebih dari tinggi tanknya. Nah segini. Jadi jangan terlalu penuh. Nah oke, lanjut ke ukuran tank dan ukuran limbatannya. Untuk tank karantina itu beda ya sama ukuran utamanya. Kalau tank karantina itu kan kecil ya, yang penting nggak terlalu kecil untuk ukuran limbatannya. Nah kalau tank utama itu menyesuaikan dengan ukuran limbatannya. Jadi yang pas itu ukuran tanknya 3-4 kali lebih besar dari ukuran limbatannya. Jadi contohnya gini, misal limbatannya ukuran 10 cm, ukuran tanknya yang pas itu bisa 30 kali 20 cm atau 40 kali 30 cm juga bisa, asal limbatannya udah aktif. Kalau belum nanti malah bisa mager karena tanknya terlalu besar. Jadi sesuaikan aja sama kondisi limbatannya biar nyaman, oke? Dan kalau punya saya ini sebenarnya agak kebesaran ya, ukurannya itu 45 kali 30 dan ikannya itu ukuran sekitar 12-13 cm guys. Jadi agak kebesaran dikit tapi nggak apa-apa karena dia udah settle, udah mau perform ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu kebesaran dan juga jangan terlalu kekecilan tanknya, oke? Tips yang keempat adalah pahami waktu melatih limbata dan jangan dipaksakan. Nah, teman-teman juga harus memahami waktu yang tepat untuk melatih limbatannya supaya cepat galak. Kapan itu? Yaitu saat limbatannya udah nggak stres atau belang-belang sama udah mau diajak interaksi menggunakan pakan. Jadi limbatannya itu udah mau respon saat kita goda pakai pakan, udah mau kejar pakan. Nah, saat itu kalian bisa mulai latih pelan-pelan limbatannya. Kalian bisa latih mentalnya menggunakan kaca seperti biasanya ya, atau pakai patung cana juga bisa kalau punya. Nah, kalau misal limbatannya itu masih stres, masih belang-belang, dan belum mau respon saat kita ajak interaksi pakai pakan, sebaiknya jangan dilatih dulu. Karena kalau kita paksa latih limbatannya, kita kasih kaca, bahkan sampai diketuk-ketuk tanknya, itu bukannya mau flaring, tapi malah tambah stres, tambah takut guys. Jadi jangan dipaksakan, sabar aja, namanya juga limbata WC atau tangkapan alam, jadi wajar butuh adaptasi dulu, butuh penyesuaian sama lingkungan yang baru. Intinya sabar dan konsisten ngelatihnya guys. Sampai kalau emang limbatannya kalian itu mental dan karakternya bagus, agresif, itu bisa galak dan mangap-mangap kayak gini guys. Tapi kalaupun misal nggak bisa sampai mangap-mangap kayak gini pun nggak apa-apa guys, wajar. Setiap limbata kan punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi wajar aja, limbata bagus juga gak harus bisa mangap-mangap, oke? Tips yang kelima adalah sering diajak interaksi. Nah, salah satu cara supaya limbata itu nggak takut sama orang adalah sering diajak interaksi. Kan kalau limbatanya udah nggak takut sama orang, jadi lebih mudah ya buat bisa latih limbatanya supaya galak. Terus sesering apa sih kita ajak interaksinya? Nah, sebenarnya nggak terlalu sering juga sih, tapi setiap hari. Contohnya kalau saya gini, saya itu ajak interaksinya saat kasih makan. Jadi setiap waktu kasih makan itu bisa sekali atau 2 kali sehari ya. Dan nggak cuma kasih makan doang, terus udah. Jadi saat sebelum kita kasih makan itu diajak interaksi dulu. Kita goda-goda dulu kayak gini guys, pakai pakannya atau pakai mainan karet itu juga bisa. Atau pakai tangan juga bisa kalau misal limbatannya udah mau. Dan yang penting kita itu di depan limbatannya guys. Nemenin limbatannya yang agak lama supaya terbiasa dan gak takut lagi sama orang. Dan waktunya itu tadi saat kasih makan bisa pagi dan sore atau kalau cuma sekali ya mungkin siang atau malam aja, oke? Oke, segini aja video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan karena tips tadi adalah pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan dan dikoreksi. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support saya selama ini, terima kasih banyak. Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.